Teman-teman semua, para pengunjung dari Muslim Vibes 3.0 di main stage dari gelaran Muslim Vibes 3.0 Sambut Sukacita, present by Good Muslim dan disponsori oleh Kanas Kitchen, Borneo Pleasure, Risalah Haromain Tour and Travel, Miss Blue Car Wash, dan Miss Blue Perfume. Alhamdulillah di hari yang kedua ini di cuaca yang alhamdulillah juga cerah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita masih bisa sama-sama duduk di sini, insya Allah untuk sama-sama mendengarkan di talk show sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua untuk sama-sama bisa memberikan faidah insya Allah yang akan disampaikan oleh beliau. Nah tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya nanti ini adalah sistemnya tanya jawab. Jadi silakan buat para jamaah bisa sepuasnya bertanya. Insya Allah nanti Ustadz akan menjawab setiap pertanyaan yang akan disampaikan. Dan untuk muslimah juga silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan secara kertas ataupun bisa bertanya secara langsung kepada beliau gitu. Nah sebelum kita mulai mungkin kita bisa sapa Ustadz dulu terlebih dahulu. Karena dengar-dengar Ustadz tadi pagi habis jalan-jalan katanya, habis motoran gitu. Coba kita tanya dulu nih gimana rasanya motoran tadi pagi ke IKN, benar Ustadz ya? Betul, benar. Nah gimana Ustadz? Iya IKN ada satu lagi tempat pariwisata di Kalimantan jadinya. Datang ngelihat bagaimana perkembangan Kalimantan melalui IKN, alhamdulillah. Mudah-mudahan negeri ini makin maju, makin banyak manfaat buat masyarakat. Amin. Ya. Sehingga apapun yang dibuat tujuannya satu. Jangan sampai rahmat Allah hilang dari negeri ini. Karena memang dikatakan sama orang-orang dulu kan atas berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan luhur. Nah kita punya keinginan yang luhur untuk berubah. Ya semoga Allah jaga negeri kita insya Allah. Perjalanannya lancar Ustaz ya walaupun hujan. Yang pasti kalau jalan tadi itu baju kita beda-beda. Okay. Pulang sama coklat. Gitu. Lumpur. Itu Masya Allah. Tapi senangin Ustadz ya, bisa jalan-jalan ya ke IKN ya, Masya Allah. Nah Ustadz ini malam hari ini agak beda nih Ustadz. Kita mau buka sesi tanya jawab aja gitu terkait dengan temanya warna-warni Ramadan. Jadi jamaah kita bebaskan untuk bertanya Ustadz. Silakan. Silakan jika ada yang bertanya. Oh iya, masih mau langsung bertanya ya? Silakan, bisa langsung nih Ustadz. Pertanyaannya seputar Ramadan dulu ya, warna-warni Ramadan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz, nama saya Abu Askia. Iya. Izin bertanya, jadi mengenai Ramadan. Iya. Ramadan ini kan bagi kita seorang muslim yang pertama yang belajar, ini kan momentum untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Iya. Terkadang kita asik Ustadz beribadah bersama keluarga, anak istri gitu. Tapi di sisi lain ada beberapa mungkin kerabat dekat, orang-orang sekitar kita itu menganggap kalau Ramadan itu puasa aja. Dan mereka kadang meninggalkan sholat begitu. Nah terkadang kan seperti itu kan kita yang saudara dekatnya, terus orang-orang terdekatnya itu kan punya kewajiban tuh Ustadz untuk mengingatkan. Tapi ada hal-hal yang kepada orang-orang tertentu yang kita agak sulit itu Ustadz, terutama kayak saudara yang jauh seperti paman, yang segan gitu Ustadz, atau teman kerja yang dari atasan gitu. Sedangkan kalau kita tidak memberitahu nanti di akhirat kita ikut juga diseret, kita diminta pertanggungjawaban kenapa tidak mengingatkan dulu waktu kalian beribadah gitu. Seperti itu Ustadz. Nah gimana caranya itu, apakah kita cuma cukup untuk mendoakan aja bagi yang kita tidak mampu untuk jangkau untuk kita dakwahi gitu Ustadz, atau kita harus mau tidak mau harus tetap sampaikan seperti itu. Dan tipsnya gimana Ustadz menghadapi itu ya Ustadz? Terima kasih, jazakallah khairan. Iya, kemarin sih sempat kita bicarakan. Kemarin sempat kita bicarakan bahwa puasa itu punya sekian keutamaan. Dan kita tahu bahwa Ramadan itu ladang amal yang dijanjikan kebaikan. Sampai Nabi mengatakan
al-hasanatu bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati di'fin. Kata Rasul di bulan Ramadan itu, kebaikan yang Anda lakukan seperti al-hasanatu bi asri amsalihah. Satu itu seperti 10 nilainya. Bahkan ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Kalau orang yang berilmu melihat informasi yang seperti itu, apa dalam mindset kita yang gak ada? Kecuali apa? Kita pengen dapat jariah. Antum bicara jariah kan? Antum pengen ngingetin keluarga antum gitu ya. Cuma memang kalau sudah kita bicara jariah, kita bicara dakwah. Kalau kita sudah bicara dakwah, kita bicara uslub. Uslub itu jamak dari cara ya. Bagaimana metode yang Nabi ajarkan kepada manusia untuk berdakwah. Ya. Nah, dalam dakwah diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu dan keluargamu. Dalam dakwah dikatakan asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Nah, justru sikap antum yang makin lembut, yang makin baik dengan agama yang antum yakini ini sudah menjadi sebuah tontonan yang menuntun. Ya, bahkan makin baik agama kita, makin kita nggak perlu banyak ngomong. Ya kayak kemarin saya sampaikan tentang Islamnya Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az bilang ketika melihat Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, Nabi belum sempat ke Madinah karena belum hijrah, Mus'ab sudah sampai. Justru orang pinter di Madinah itu mengatakan lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini si penghuni sorga ini. Aku belum pernah lihat manusia seperti ini. Dia masuk Islam ngelihat bagaimana inner beauty-nya Mus'ab bin Umair. Ini dakwah. Makanya kalau antum mau menyampaikan tentang semua masalah, ya kita nggak rinci lah ya. Mungkin begini, mungkin begitu, khalas. Dia butuh didakwahi gitu lah. Jadilah orang yang dinanti dalam ucapan dan gerakan. Kalau antum bisa menjadi orang yang dinanti dalam gerakan dan ucapan, apapun yang antum lakukan, mereka akan mengatakan samina wa ata'na. Ya, jadi tugas antum ya pandai-pandai untuk mengemas dakwah tersebut sampai kepada mereka. Karena kalaupun antum tidak peduli, artinya ya sudahlah, masing-masing gitu bahasa kita ya. Toh dalam agama juga kalau nggak bisa merubah dengan tangan, rubah dengan lisan atau dengan doa. Ya, balas nggak apa-apa. Cuma antum harus yakin bahwa diam itu setan bisu kata Rasul. Jadi jangan sampai ada keburukan yang kita biarkan. Merasa lelah dalam menyampaikan, ini jangan. Karena yang memberikan hidayah nanti Allah. Tugas kita cuma melakukan dengan cara yang ikhlas. Makin ikhlas cara kita menyampaikan, makin gampang hidayah datang insya Allah ya. Barakallahu fiik, insya Allah. Ya, Masya Allah, semoga terjawab ya. Nah, ini nantinya kita gantian ya. Jadi tadi udah dari Ikhwan yang sudah bertanya, saat ini kita bacakan ada pertanyaan dari Muslimah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, Ya, silakan. apa hukum meminum obat pencegah haid agar puasa bisa penuh? Iya. Taib, iya. Sudah ada fatwa ulama dalam masalah ini. Berkaitan dengan pil atau obat pencegah haid. Ini sebenarnya yang lebih berhak untuk memutuskan itu adalah dokter. Bukan ustadz, bukan bidangnya ustadz di sini. Ustadz hanya menjelaskan tentang orang yang layak untuk berpuasa itu dengan rukun dan syarat yang sudah ada. Karena hukum asal perempuan haid adalah nikmat. Dengan haid perempuan sehat. Banyak sel-sel mati dalam kandungannya yang terbuang, jadi bersih. Ya, sementara dia berharap sekali untuk tidak haid ketika Ramadan. Padahal kita tahu di zaman Nabi juga istri-istri Nabi haid dalam kondisi berpuasa. Dan gak ada permasalahan. Maka masuk kategori ayat yang mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Karena Allah memberikan solusi. Kalau kayak umroh gak ada solusi. Umroh nyaris gak ada solusi, butuh fatwa ulama. Karena cuma 9 hari, 11 hari atau 13 hari ya. Dimana ini gak bisa kalau kita sudah ke Madinah dulu. Sementara haid, kebayang. Yang 4 hari di Madinah kemudian haid. Apa iya 5 hari ke depan haidnya berhenti? Aduh gimana, sementara kita gak tiap bulan, gak tiap tahun umroh nih. Tolong dong Syekh berikan fatwa. Saya hanya mengatakan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Ya, tanya dokter dulu,
Tanya dokter, oh kata dokter nggak apa-apa karena menahan haid itu kan butuh fisik yang bagus. Karena penyakit dicegah keluar, kebayang. Kita pengen penyakit keluar gitu ya. Nah dokter bilang enggak, nih fisiknya kuat. 1-2 hari masih nggak apa-apa ini untuk minum pel. Boleh, ulama bilang boleh. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu. Dokter lebih berilmu dalam masalah kesehatan. Ya. Tapi enggak usah khawatir, harusnya kalau anak pribadi ditanya, anak bukan ulama. Anak cuma bisa menyampaikan kepada antum sekalian, lakukan biarkanlah haid di bulan Ramadan. Katakan pada istri antum seperti itu. Biarkan. Karena memang haid baik untuknya. Nanti ada waktu dia membayar puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Jadi mungkin karena saking bersemangatnya Ustaz, tapi ya tidak bisa demikian kan Ustaz ya. Ya udah Iya, sesuai fitrahnya saja. Jangan gitu. kita atur Tuhan lah. Ya. Ada saatnya kita beribadah seperti yang Allah mudahkan. Kalaupun tidak, kita kembalikan kepada Allah. Ya, Allah tahu takdir yang terbaik buat kita. Ya, jadi jangan sampai malah mendatangkan mudarat. Karena mencegah penyakit untuk keluar tuh mudaratnya lebih besar. Betul. Ya, antum tahu kan haid itu darah apa? Darah kotor dari sel sperma yang mati kan. Yang nggak jadi, yang nggak bisa dibuahi itu kan. Itu kebayang bisa kanker kalau dia tahan itu. Alangkah baiknya keras. Ya toh nanti dia berpahala seperti pahala orang yang puasa Ramadan di dalam bayar hutang. Karena Nabi mengatakan man soma Ramadanan. Man soma Ramadanan. Orang yang berpuasa Ramadan. Ramadan itu sebulan. Sebulan itu kalau nggak 29, 30 kata Nabi. Jadi kalau masih orang mengaku saya sudah puasa tahun kemarin bulan Ramadan Ustaz. Cuma masih punya hutang, belum Ramadanan. Ya, yang dijanjikan tentang dosa puasa diberikan pahala puasa sebulan itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa yang telah lampau orang yang puasanya full. Jadi yang belum bayar utang belum full, belum dapat. Tanda-tanda diampunkan sama Allahnya belum kelihatan. Ya, mesti kita pahami dengan betul. Allahu a'lam. Nah. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan dari Muslimah. Silakan kembali lagi ke Bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Dia yang jauh-jauh juga kalau punya ide, fadl kita Iya, ngobrol. Kita mendekat, nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau bertanya silakan bisa mengangkat tangannya. Oh ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Muhtadir, ini mau nanya aja Ustaz. Ini Ramadan kan begitu indah. Bagaimana sih kisah diwajibkannya Ramadan? Apakah sebelum Ramadan dulu umat Islam juga berpuasa Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Taib. Ya, perintah puasa. Matiin. Perintah puasa Ramadan ya, diturunkan ini bersama dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara puasa orang dulu berpuasa. Bahkan Nabi Musa 40 hari puasanya. Ya. Makanya orang suka bilang kita ini lagi puasa 40 hari tat. Puasa 40 hari puasa siapa? Puasa Nabi Musa tat. Nabi ente siapa? Muhammad udah gak nyambung sudah gitu ya. Lakukan puasa yang Nabi contohkan, bukan Musa contohkan gitu. Kecuali rekomendasi seperti puasa Daud. Ya, Nabi memuliakan sunnah puasa Daud. Nah, itu hadis mutlak ya, menjadi sunnah kalau kita melakukannya. Ya, puasa itu sendiri dari dulu sudah ada. Lihatlah ayatnya 185 Al-Baqarah itu ya. Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti orang sebelum kalian diwajibkan. Ya, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Cuma efek takwa pada puasa yang digugurkan sejak dulu hingga sekarang ya, itu tetap kaitannya dengan iman. Banyak sekali orang yang menjelaskan ayat ini tanpa muqaddimah ayatnya. Saat di Quran ada itu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Sehingga semua orang merasa diwajibkan, padahal muqaddimahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah nggak mewajibkan sembarangan ke orang. Nanti akan ragam cara survive-nya nanti. Akhirnya timbul orang yang nggak beriman lupa kalau Ramadan itu mustajab doa menjelang buka. Karena nggak beriman atau mungkin iman dipertanyakan malah menjelang buka ngabuburit. Atau sibuk cari channel TV berebut remote. Yang begini-begini kan menimbulkan warna-warni dalam
berpuasa gitu loh. Tapi kalau kita terjemahkan seperti fitrahnya ayat, ya seperti fitrahnya ayat, ya tentu akan mendatangkan manfaat seperti yang dijanjikan tadi. Jadi intinya Ramadan ini Allah turunkan syariat kepada Nabi Muhammad selama sebulan ini dengan sejuta manfaat dari puasa yang sebelumnya terjadi. Karena umum Allah hanya mengatakan wa antasumu khairun lakum. Puasa itu baik buat kalian. Nah, dibuatlah sebulan. Nah, para sahabat di zamannya Ramadan ya, persiapan mereka 11 bulan untuk dapat 1 bulan itu. Karena nanti ada Lailatul Qadar, ada Idku minan nar, ada utaqa'u minan nar setiap malam. Allah lepaskan dari penghuni neraka setiap malam. Ada yang namanya terbuka surga, tertutup neraka. Ada yang namanya Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Mereka 11 bulan mereka persiapkan untuk Ramadan. Kalau kita di akhir zaman ini berpikirnya mudah-mudahan dengan Ramadan sebulan, ya 11 bulan ke depan kita baik. Beda kita di mana itu? Kita enggak mempersiapkan buat yang Ramadan dan kita berharap Ramadan bermanfaat buat 11 bulan. Pasti ada manfaatnya. Cuma lihatlah cara orang alim berpikir. Justru kami menyiapkan 11 bulan untuk Ramadan. Allah barakallahu fiik. Lagi silakan. Iya. Silakan. Ini ada lanjutan Ustaz. Balik lagi nih ke muslimah dulu ya. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Afwan sebelumnya kalau pertanyaannya sedikit tabu kata Ustaz. Apa itu? Pada bulan Ramadan katanya kan setan dibelenggu. Iya. Tetapi kenapa saat jam puasa itu suami Ana memiliki hasrat yang besar untuk berhubungan bebadan. Tetapi saat sudah buka puasa biasa saja. Yang ingin Ana tanyakan apakah itu termasuk talbis iblis atau memang nafsu pribadi Ustadz? Bukankah memang Nabi mengatakan manfaat nikah itu, manfaat puasa itu adalah pengganti nikah. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wa man lam yastati fa'alaihi bis-sawm fa inna lahu wija. Hai pemuda yang sudah mampu nikah. Nikah itu lambang kemampuan. Sehebat apapun antum di perusahaan antum, di usaha antum, di kantor atau di mana, ya, kayakah antum dipandang teman-teman antum dengan harta antum, antum tuh belum mampu kalau belum menikah. Ya. Manis tatua minkumul ba'ah yang sudah mampu menikah. Kenapa? Karena aghadul lil basar wa ahsanul farj. Ini karena yang namanya nikah itu menjaga pandangan, menekan syahwat. Jadi kalau sampai Nabi memberikan solusi buat yang tidak sanggup, ya hendaklah berpuasa. Ini menandakan bahwa puasa itu merupakan alat bantu untuk mencegah itu, gitu ya. Tapi Ustaz, adanya di bulan Ramadan Ustaz. Di sela-sela ana memahami bahwa Ramadan itu sufidati syayatin wa maradatil jin. Setan diikat, jin dibelenggu Ustaz. Ya mungkin kitanya yang kurang paham nih, setan yang diikat, jin yang dibelenggu ini apa gitu loh. Karena setan kan 2 golongan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ya ini yang suka membuat was-was dalam dada, meningkatkan syahwat dan nafsu itu ya setan. Setan 2 golongan jin, golongan manusia. Yang diikat dibelenggu ini jin. Setan dari golongan manusianya enggak. Bukan berarti anak katakan antum setan, istri antum setan, bukan ya. Sifat setonia. Maka Nabi mengatakan asyih tamliku nafsah. Ketika banyak orang menjauhkan pasangan di bulan Ramadan, Nabi mengatakan asyih tamliku nafsah. Orang yang udah tua nggak usah gitu-gitu banget, biasa aja. Buat yang muda jaga diri. Gitulah. Ya. Jadi kalau memang tahu si suaminya ini libidonya tinggi, ya si istri menjaga diri untuk nggak itu, untuk nggak membuat daya tarik khusus atau membuat godaan-godaan tertentu. Karena sampai kapanpun agama sudah mengatakan inna kaidakuna azim. Itu bukan buat laki-laki, buat perempuan. Dia juga nggak merasa kalau dia ini sedang membuat hal-hal yang membuat antum tertarik. Tapi memang daya tarik perempuan memang di situ. Maka dibilang almar'atu aurah, perempuan itu aurat. Ya, yang terjaga, yang terlindungi, perawatan khusus, bahan khusus semua aurat. Ya. Jadi kalau sampai antum anti keluar, pasti setan itu akan mewarnai.
bukan setan yang diikat berefek pada apa yang terjadi, bukan. Jiwa syaitania dalam diri suami atau dalam diri kamu sebagai istri akan timbul. Makanya berilmulah tentang Ramadan. Kalau berilmu ini bisa kita hilangkan. Ya ini kita tahu Ramadan ini kan bulan dimana kita baca Quran, 1 huruf 10 nilainya. Kenapa nggak ditingkatkan itu gitu loh. Ini biasanya kalau lelaki pengen hasrat di bulan Ramadan terlampiaskan sama perempuan, ini kan sudah melupakan Tuhan. Kenapa dia melupakan Tuhan? Jujur pasti dia nggak ngaji. Pasti dia nggak zikir. Karena yang ada di otak dia cuma buka jam berapa bentar gitu loh. Kok bicara jam gimana sih? Coba deh bikin agenda dari sekarang. Kalau masuk bulan Ramadan itu di luar kita tidur ya. Berapa jam yang kita punya untuk kita beribadah dengan betul. Nanti insya Allah syaitonianya akan hilang dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Insya Allah. Ya semoga terjawab ya. Dan mungkin suaminya yang di sini mendengarkan yang ikut hadir tuh bisa. Kata suaminya gue diomongin. Ya silakan kita kembali lagi nih ke dari Ikhwannya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan bisa mengangkat tangan. Insya Allah nanti akan diberikan mic oleh tim. Ada? Insya Allah ada hadiah menarik juga insya Allah diberikan. Sebenarnya gini, syaitoniah itu tadi kalau kita kembangkan lagi, bukan cuma masalah libido untuk berhubungan intim, bukan. Ya. Tapi lebih kepada hal lain juga banyak. Contoh gampang ribut dengan pasangan di bulan Ramadan. Ya. Kita pertontonkan lah, karena Allah panggil orang beriman. Beriman identik dengan banyak hal, salah satunya sabar. Ya, kalau kita sudah tahu pasangan kita sifatnya kayak begini, ini rumah tangga bukan menang atau kalah. Siapa yang bisa mencegah keburukan terjadi? Ya, kita laki pasti menang kalau ribut. Ya, cuma manfaatnya apa? Perempuan kalaupun dipaksakan menang pun seakan-akan rumah tangga bukanlah medan untuk dipimpin oleh kalian. Ya. Yuk mudah-mudahan dengan Ramadan kita berpikir bagaimana selamat dari Ramadan. Tapi jangan dipending keributan sampai buka puasa nanti gitu loh. Karena kita kadang-kadang suka begitu. Ini Ramadan ini jangan sampai kita berbuat yang maksiat lah ya. Timbulkan rasa malu dalam iman dan sebagainya. Ternyata kegiatan-kegiatan itu dipending nanti habis buka dah. Enggak gitu ya. Bulan Ramadan tuh sebulan, ya enggak pagi, ya enggak siang, ya enggak malam sama. Baca Quran siang pahalanya 10, malam pun 10. Jangan terus kita menganggap bahwa bolehnya kita berbuat sesuatu yang tidak boleh di siang hari, di malam hari. Enggak gitu bahasanya. Wallahu a'lam. Ya Masya Allah, ada tambahan faedah lagi yang disampaikan oleh Ustaz. Ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Oh ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Ramadan Ustadz, belajar dari diri saya sendiri sih. Terkadang saat Ramadan setelah kita selesai melaksanakan segala macam sunnah seperti mengaji, berzikir, udah kita anggap selesai. Ya. Kemudian tidak sengaja, mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget atau handphone. Di dalam handphone pun kita seringkali mencari segala macam informasi. Dan tidak menutup kemungkinan di bulan Ramadan sih sering saya lihat terkadang entah dari mana ada ajaran-ajaran yang tanpa ada dalilnya atau apa, baca ini nanti kita akan mengikuti seperti ini. Baca ini kita akan mengikuti seperti ini. Dan terkadang ya mohon maaf untuk bagi para wanita itu menjadi standar mereka sendiri. Nih ayah untuk dibaca untuk diamalkan. Yang dalam hati saya sendiri dasarnya dari mana ini? Ini sunahnya dari mana ini? Tapi terkadang ya karena informasi itu terus di ibaratnya zaman sekarang di brainwash, di mindset, itu menjadikan sebuah dasar buat kita ataupun para ayah dan para ibu untuk melafalkannya atau untuk menjalaninya seperti itu. Nah, kiatnya seperti apa Ustaz? Untuk membatasi ya bukan di bulan Ramadan saja gitu.
untuk bulan-bulan selanjutnya untuk membatasi hal-hal yang tersebut gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Ya. Syukron. Ayo. Ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam tadi itu luas banget lah. Bukan cuma terfokus dengan tidak makan dan minum dari terbit matahari hingga terbenam matahari saja. Ayat itu menjelaskan tentang keilmuan orang yang beriman. Orang yang beriman dalam Ramadan itu bukan cuma dia berpuasa saja. Dia tahu ritual amal yang dijanjikan dalam agama, ya, itu akan berdampak pada dirinya. Makanya ketika dia sudah beriman, dia akan tahu yang namanya syariat itu tetap kembali kepada firman Allah dan sabda Rasul. Tanpa komplain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna. Gak ada komplain dengan syariat. Nah, hingga ulama menekankan manusia, makhluk yang beradaptasi. Kalau bahasa antum tadi sering diomongin di brainwash kan bebekas gitu kan ya. Ya, tapi kalau kita memang orang yang berilmu, kita tahu seluruh tindak tanduk yang kita lakukan sebagai mukodimah, ibadah yang kita gugurkan, wajib berilmu sebelum berkata dan beramal. Itu prinsip. Ya, siapapun yang mengemas, mau istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tolak. Tapi jadikan mereka sahabat. Ya, mungkin malah kita yang mewarnai dia, bukan dia yang mewarnai kita. Ya simpel kok bahasanya. Bagus ini wirid, bagus banget dibaca. Cuma kalau bicara angka dalam hitungan wirid, itu ibadah yang mesti kita jelaskan dalilnya. Ya, kamu banyak-banyak istighfar deh mas, ngomong istri ke antum. Ya. Insya Allah, anak akan banyak istighfar. Kalau bisa 1000 kali, misalnya gitu. Nah istilah 1000 kali ini kan butuh contoh. 5 waktu kan Allah yang perintahkan, Nabi yang contohkan. Rokaatnya juga sama kan. Gak bisa sembarang orang beragama dengan perkiraan, gak bisa. Nah, itu kalau antum dibiasakan kayak begitu, wallahi. Ya maka tidak ada orang yang gampang untuk mempertontonkan atau mengajak ritual tanpa contoh sama antum. Ya. Tapi tetap pakai bahasa wasahibhuma fid dunya ma'rufah tadi. Kayak kita dakwahin orang tua, jadikanlah mereka sahabat. Ya. Dakwah Nabi ini sampai ke masyarakat karena mentality sahabiyah. Mentalnya persahabatannya kuat banget. Sampai Nabi mengatakan lau kuntu mutakhidan min ahlil ardi khalilan la takhattu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum hadza khalilullah. Nabi bilang tetapi sahabat kalian kekasih Allah. Beliau enggak mengatakan tetapi Rasul kalian, Nabi enggak, sahabat kalian. Mendakwahi keluarga dengan bahasa persahabatan itu penting sekali. Ya. Nah, orang yang imannya bagus, dewasa dalam hidup, dia akan menjadi sahabat yang paling baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dakwahkan dengan ilmu. Semoga Allah kasih hidayah insya Allah ya. Antum jangan terbrainwash ya. Karena agama sudah sempurna. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan sudah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, nah. Nih lanjut nih Ustadz, ada pertanyaan dari DM Instagram dari Muslim Vibes. Bismillah, titik pertanyaan. Saya sering dengar ceramah Ustadz Subhan tentang siapkan maklum yang banyak buat orang tua. Apakah buat suami dan anak-anak juga kita harus siapkan maklum juga? Jazakallahu khairan. Sebenarnya menyiapkan maklum kepada manusia itu bukti keilmuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena anas makanun nisya wal khata. Yang namanya manusia itu tempat salah dan dosa. Maklum asal kata ilmu. Orang yang berilmu yang bisa maklum. Enggak semua orang bisa memberikan maklum. Ya. Makanya disuruh tanya sama orang berilmu kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena cuma orang yang berilmu yang bisa ngasih maklum. Itulah. Iya. Saya sering bilang di beberapa kajian, saya nasihati diri saya dan jamaah sekalian. Tulang rusuk yang bengkok itu bukan cuma istri kita. Semua wanita. Ya, yang mesti kita fasilitasi, kita cukupi, kita lindungi untuk mereka melayani. Untuk mereka nurut kepada kita. Karena pada akhirnya nanti apapun yang mereka perbuat, kita yang bakal menanggung. Siapa tulang rusuk yang bengkok? Ibu kita. Mertua perempuan kita. Apalagi kalau sudah antum ta'adud, mertua antum, gitulah panjang bener. Belum lagi bicara istri antum. Istri. Belum lagi bicara anak perempuan antum. Ya,
binti. Belum lagi bicara tetangga antum yang perempuan, yang kerja sama antum, wow. Banyak sekali jebakan Batman dalam hidup ini, tulang rusuk yang bengkok, yang dipaksakan lurus pasti patah. Tapi karena memang Allah tahu kita laki-laki sanggup memimpin, ya sampaikan dengan bahasa yang baik. Ya, jadi betul sekali, semuanya manusia mesti dimaklumi. Nah cuman istilah maklum ini bukan mendiamkan, menjadi sebuah waktu yang kita mesti siapkan untuk menyampaikan kebaikan. Ketika Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, surat yang sering dijadikan rujukan orang-orang yang menikah di sablon di undangan tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Azim itu maknanya akhi. Ya, merupakan tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan pasangan dari jenis kalian untuk tinggal bersama dia. Di situ laki tinggal bersama perempuan. Tinggal bersama dia di sini terjemahannya bukan mengambil manfaat. Bisa gak bermanfaat buat dia? Sehingga dari awal antum ingin menikah, bukan antum paksa dia memaklumi antum, antum siap gak maklumi dia? Ana nikah sama dia, Tat. Ana sih berharap, Tat, ya banyak keuntungan lah dari dia, Tat. Karena dia orang kaya, Tat. Apa urusannya, bro? Antum nikah sama perempuan kaya, bukan numpang hidup, ente benalu. Gitu. Istri Ana pengusaha, Tat, acara-acara kayak begini sering buka-buka tenda, Tat, dia pintar dagang makanan. Tetap antut imuha idha ta'imta. Walaupun dia punya rumah makan yang banyak, ente kasih uang buat beli makan. Laki-laki tuh. Istri Ana alhamdulillah, Tat, Masya Allah, Tat, bisa buka butik, garmen, oh dia sih pintar banget, Tat. Bajunya tuh jual belinya Masya Allah maju lah. Tetap antal baso idha labista. Kamu kasih duit buat dia beli baju. Laki tuh kayak begitu. Kenapa? Karena memang ya harus tahu, alaysa dzakaru kal unsa, laki bukan perempuan. Ya, perempuan sepintar apapun tetap kurang agamanya. Dia haid, dia nggak full puasanya, dia nggak full sholatnya. Antum enggak. Tapi fitnah yang terjadi di akhir zaman ini justru kebanyakan lelaki ini lebih rendah keagamaan ketimbang perempuannya. Akhirnya PR hidup dia tuh kalau udah begitu. Ya, mulailah berilmu bahwa bagaimana mendatangkan manfaat buat manusia lain yang tinggal bersama kita. Allahu a'lam. Nah. Ya, semoga bisa terjawab. Yang pertanyaan masuk dari DM Instagram. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi Bapak-bapak? Langsung, secara langsung? Oh iya, ada di ujung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia atas kesempatannya. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan tema kita pada kesempatan malam ini bahwa warna-warni Ramadan Ustadz. Ya. Jadi saya pribadi kangen sebenarnya dengan tausiah Ustadz. Jadi dengan Ramadan ini saya teringat dengan ibu saya Ustadz. Saya pengen dengar apa kelebihannya di Ramadan kita dengan ibu saya yang sudah almarhum Ustadz. Kira-kira amalia seperti apa yang kira-kira kami bisa lebihkan di Ramadan. Terima kasih Ustadz. Barakallah. Iya. Buat anak laki, setinggi apapun orang memandang kita dengan ekonomi yang kita miliki, sehebat apapun kita di mata orang yang nurut sama kita, ya wallahi secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, tetap buat kita ibu, ayah, baru keluarga kita. Bahkan orang laki ini masa cinta sama orang tuanya ini cuma kematian yang bisa menghentikan gitu lah. Seburuk apapun seorang ibu buat anak lakinya, wallahi ya ummi inti ala ra'si. Wahai ibu, kau di atas kepalaku wahai ibu. Buat kita itu ibu itu mangkusun fi qalbi. Ada tulisan yang tak pernah punah di hati kita, ummi. Tiap detak napas kita pun buat dia. Bangkitkan rasa itu gitu lah. Ya, harus bisa dibangkitkan.
Karena nanti pada akhirnya ketika orang yang beriman, dia sudah beriman dengan cara yang betul. Nabi mengatakan bahwa al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadih. Orang Islam itu adalah orang yang paling bisa menyelamatkan orang Islam lainnya dari kejahatan mulut dan tangannya. Orang lain dalam diri kita, orang tua yang nomor satu. Dzawil kurba wal yatama, kerabat dekat orang tua nomor satu. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu dapat rezeki, kamu ditolong sama Allah karena doa orang lemah. Orang lemah orang tua kita, ibu yang pertama. Makanya bahasa agama dalam Quran itu dikatakan bahwa fala taqul lahum ma'uf wa qul lahum qaulan kariman. Wahfid lahuma, dikatakan bahwa diperintahkan kita untuk merendah di hadapan orang tua kita. Merendahlah kalian seperti piik burung di hadapan induknya. Gitulah. Dan tentu PR-nya berat karena orang tua kita makin hari makin lemah bukan makin kuat. Makin seperti anak-anak. Saya sering kok dalam dakwah saya sampaikan Allah sih yang perintahkan kita tahu kalau umur tuh puncaknya 40 kan. Falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni seterusnya. Ketika sampai puncak usia 40 itu puncak. 41, 42 tuh mundur, 39, 38, umur 50 kayak umur 30. Umur 60 kayak umur 20. Umur 70 kayak umur 10. Berapa usia ibu kita sekarang? 70, 75, kayak 5 tahun. Seperti bocah berfisik dewasa. Yang akan cemburu ketika kita makan sama pasangan kita. Akan cemburu ketika kita lihat menyayangi cucu-cucunya, anak-anak kita. Yang kadang-kadang merasa di nomor dua kan, merasa sudah gak bermanfaat. Oh, itulah mereka saat ini. Di situ kita suruh siapin maklum. Ya, karena orang yang menuntut ilmu dilarang dengan niat untuk menjatuhkan ulama. Seperti dilarangnya seorang anak yang dididik oleh orang tua untuk menjatuhkan mereka. Ilmu itu akan datang untuk disiapkan maklum. Ya, itulah penuntut ilmu yang berilmu. Ketika dia sudah berilmu, dia lihat kekurangan gurunya, dia nggak menjadi hakim, tapi dia tahqiq. Dia tutupi aib gurunya, bukan diekspos. Orang tua juga sama. Orang tua juga sama. Kita makin hari makin mengerti betapa banyak kesalahan yang orang tua kita pertontonkan. Saat itu kita nggak tahu. Udah, kamu nggak usah takut, nah ada mama. Nggak ada yang jahat sama kamu, titik sudah. Minta anterin kamar mandi, mah takut, ayo anterin gitu. Setelah kita dewasa, ternyata dia penakut. Bohong dia selama ini. Buktinya nggak berani tinggal sendiri, malam mesti terang, ini takut. Cuma selama ini dia berasa, dia pertontonan keberanian yang semu gitu loh. Untuk kita. Dan banyak maklum yang telah dia siapkan untuk kita di saat dia nggak mampu sebenarnya. Sampai-sampai kalau ada istilah 10 kesalahan yang kita pernah perbuat, wallahi ibu kita menyiapkan 11 maklum buat kita. 100 aib yang kita pernah pertontonkan, orang jijik melihat kita, ibu kita nggak akan pernah menghilangkan nasab. Kaulah anakku nak, lakukan 100 dosa, ibu siapkan 101 maaf buat kamu nak. Masya Allah ya. Jadi ini yang mesti kita pahami, dunia ini medan ujian. Dan ujian yang terberat kita ya dzawil kurba, kerabat dekat kita, orang tua kita kadang-kadang. Ya. Makanya cerita para masyayikh yang sedang ceramah di atas mimbar, ibunya manggil, ya Allah dia turun dulu, ada apa ibu? Kasih makan ayam dulu lah. Oh iya ibu, dia kasih makan ayam dulu, dia balik lagi ke atas mimbar. Ibu saya nyuruh barusan, dia terusin ceramah. Bahkan dalam dakwah pun nggak bisa mengalahkan untuk meletakkan ibu di nomor 2. Nomor 1 buat kita. Ya, makanya orang laki ini mesti paham, mesti maklum. Tat kalau sudah meninggal bagaimana Ustaz? Ya Rabbi subhanallah. Hubungan kita dengan orang tua enggak terhalang dengan kematian. Ya. Anta wa maluka li abika, wahai anak, wahai manusia. Kamu dan hartamu, apa yang kau miliki itu milik orang tuamu. Ya. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau anak berbuat baik, anak peruntukan buat orang tua anak yang sudah meninggal, Ustadz, boleh gak? Boleh. Bahkan antum gak peruntukan pun sudah sampai buat mereka. Karena ikatan yang kuat antara antum dengan dia. Idza mata ibnu Adam inqatu amalu illa min salas. Karena anak Adam meninggal putus dengan dunia sudah, kecuali 3 hal yang gak pernah putus. Shadaqatin jariyah, sedekah yang berkepanjangan. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholih yad'ulah, atau anak yang soleh mendoakan kalian. Allahu Akbar.
Waladin soleh. Makanya doa kita cuma satu buat anak kita. Orang tua kita juga satu doanya. Robbi habli. Berikan kepada kami anak yang soleh ya Allah. Anak yang tahu bahwa orang tua ada masa dalam hidup. Sittin wa sab'in. Cuma 60-70. Dia sudah wafat. Tapi hubungan kita gak terhenti di situ. Gak ada bekas anak, gak ada bekas orang tua. Atau mungkin begini. Ya kalau bahasa antum begitu nggak juga yang ana rasa Ustadz. Antum beruntung punya ibu yang baik mungkin Ustadz ya. Tapi ana punya orang tua Ustadz, ya Allah Ustadz. Ujian berat buat ana Ustadz. Nyaris ana nggak bisa mengambil manfaat dari dia Ustadz. Ana kalau bukan ngaji dan mendengar ceramah tentang manfaat anak buat orang tua, mungkin anak yang layak durhaka sama mereka Ustadz. Ana nggak bisa pilih takdir Ustadz. Ya Allah Ustadz, ana pengen jadi anaknya perempuan soleha, penghafal Quran, penghafal hadis, yang sama suami nurut, gak pernah ngegas kalau ngomong, gak pernah ngebentak. Cuma qadar Allah. Ana lahir dari rahim perempuan yang seperti itu. Ana gak bisa mengambil contoh dari mereka. Hei, kalau Allah percayakan antum lahir dari kandungan seorang ibu yang antum tidak suka, wallahi ya akhi, ada bayi yang terlahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit bayi yang Allah lahirkan kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya. Dan itu banyak sekali kasus seperti itu. Nah kalau antum sedikit lebih berdalam agama ini, antum tahu Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Antum punya kesempatan buat bermanfaat sama orang tua. Kita kalau nyaris nggak melihat kekurangan orang tua, kapan kita berpikir manfaat? Saya suka bilang sama teman-teman, sampai detik ini pun baju yang saya pakai jahitan ibu saya. Saya nggak pernah beli baju, wallah saya nggak pernah beli baju. Gimana saya mau membalas beliau gitu loh. Seakan-akan hilang diri ini untuk bermanfaat buat dia. Maka saya bilang, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dekatkan dirimu sama ibumu. Merendahlah di hadapannya, tatap wajahnya. Di hadapanmu ini bukan perempuan yang 20 tahun yang lalu. Bukan perempuan yang 30 tahun yang lalu. Perempuan yang sudah mulai banyak kekurangan. Buktikan bahwa antum bagian potongan puzzle dalam hatinya. Sehingga dia gak merasakan kekurangan. Ya, jadilah anak yang soleh. Karena Allah butuh kesolehan kita untuk mereka. Azab kubur berhenti untuk mereka. Dengan istighfar kita buat mereka. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Ya. Udah ngomongin soal ibu nih begini Ustaz. Iya, mungkin kita lanjut nih Ustaz. Ada pertanyaan dari muslimah lagi Ustaz. Ini ada dua yang pertanyaan yang mungkin hampir mirip ini. Terkait dengan hutang puasa Ustaz. Yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar. Itu bagaimana Ustaz? Dan, sekali. Untuk ini ada dua pertanyaan dari muslimah yang mirip Ustaz. Jadi hukum dan bagaimana jika tidak membayar hutang puasa Ustadz. Bertahun-tahun. Itu bagaimana Ustadz? Membayar hutang itu wajib. Menundanya dosa. Jadi yang paling baik memang harus mendahulukan. Kan diomongin tadi di awal. Man soma Ramadanan. Orang yang puasa Ramadan. Ramadan kan sebulan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa yang telah lampau. Berarti yang gak sebulan gak dihapuskan. Kalau sudah tahu hukum kayak gitu, ayo ini jadi mood booster kita untuk membayar hutang. Dari kemarin orang banyak tanya sama saya, Ustaz, bagaimana tentang derajat puasa Rajab Ustaz? Pertanyaan klasik yang diulang-ulang gitu loh. Beli buku, baca, punya handphone, googling, buka Rumaiso, Maktabah Samila, lihat apa hukum keluar nanti, gampang banget hari gini. Enggak ada contohnya. Kalian berdebat tentang puasa Rajab. Kalaupun ada, mungkin sifatnya sunnah. Kalaupun ada, saya nggak mengatakan ada, ya, sifatnya sunnah. Tapi yang wajib itu bayar hutang, bukan ngomongin Rajabnya gitu loh. Ini kita banyak menggembor-gemborkan ritual sunnah yang wajib kita nggak gugurkan. Nah, jadi sebenarnya justru ketika kita berilmu tentang puasa, ya, kita akan tahu sejuta manfaat tentang Ramadan. Warna-warninya Masya Allah. Ini bulan betul-betul bulan yang nggak dimiliki keutamaan oleh bulan lain. Allah sendiri yang menyebut dalam Al-Quran. Kata Allah apa? yakni Allah turunkan Quran itu kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nyaris bulan lain gak kesebut namanya loh. Ramadan kesebut sama Allah. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran.
Ya berarti kalau sudah Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita nggak usah ngotak-ngatik tanggal dan waktunya. Pokoknya secara umum. Kenapa? Dalam Quran ada yang namanya rahmat, dalam Quran ada yang namanya maghfirah, idkum minanar, semua di bulan Ramadan. Wajar kalau di awal tadi kita sampaikan orang yang berilmu seperti para sahabat radhiyallahu anhum itu istiadatnya 11 bulan untuk 1 bulan. Kita kadang-kadang nggak ada persiapan buat Ramadan. Pun persiapan diterjemahkan itu sembako yang kita koleksi. Sibuknya orang dengan Ramadan, yang belanja di supermarket, semua dibeli. Padahal Ramadan bulan ekonomis. Bulan dimana kebiasaan siang kita itu ya, boros nggak boros. Karena kan masalah uang kita banyak keluar kan di siang hari sebenarnya kan. Sekarang kita sudah puasa, harusnya nggak jadi masalah. Tapi praktik di lapangan lebih mahal. Ternyata Ramadan yang sedikit makan malah lebih mahal hidupnya. Ya karena kita nggak berilmu. Yang ada kesia-siaan di dalamnya. Ya, persiapkan ilmunya, Allah muliakan kita insyaallah. Barakallahu fiik. Nah. Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak, kemudian nanti lanjut satu untuk ibu-ibu, kemudian kita akan akhiri untuk sesi pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Oh ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Abdul. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan ini template banget ya dari dulu sampai sekarang itu aja pertanyaannya. Saya punya pertanyaan agak sedikit mengkritik diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Terkadang di Ramadan itu kita menekankan pada ibadah spiritual, tetapi kita lupa dengan ibadah sosial. Kita ketika sujud kita mampu menangis, tapi pas keluar dari masjid kita lihat pengemis kita tidak mampu menangis. Adapun yang mampu menangis tapi kantongnya juga menangis. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kebanyakan orang yang mampu menangis ketika lihat pengemis kantongnya juga menangis. Sementara apa ya kadang-kadang itu yang terlintas dalam pikiran saya tuh, oh kita kejar-kejaran soal spiritual, kadang-kadang kita lupa dengan ibadah sosial, mungkin karena faktor keilmuan yang Ustadz bilang tadi ya. Yang kedua Ustadz soal pemakluman. Ini pertanyaan agak melenceng, cuma kadang-kadang saya tuh heran Ustadz, akhir-akhir ini nih saya makan, saya bayar PPN, kena PPN saya parkir. Saya bayar lagi. Kok saya waktu cari kerja sulit banget, setelah saya dapat kerja kok kayak gini ya negara kepada saya. Apakah saya harus berilmu juga untuk pemakluman ini? Itu yang kedua Ustadz. Ketiga latar belakang saya kan dari timur Ustadz. Saya ketika di timur sekolah fasilitasnya itu anjlok banget dengan Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Apakah orang tua saya di sana berilmu sampai memaklumi negara ini juga? Seperti gitu Ustaz, terima kasih. Antum bicara yang harusnya dilakukan oleh Allah sebenarnya bukan kita. Banyak hal yang kadang-kadang kita pandang menurut kita, bukan menurut Allah. Padahal Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini Allah nggak mungkin bohong lah, ya. Cuma kita kenal Allah atau tidak masalahnya itu. Ya. Tidaklah makhluk dabah, mayamsi birijlain, mayamsi bi arbati arjul, mayamsi bi sittati arjul, mayamsi bi batni. Makhluk itu yang dimaksud di sini yang berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, 6 kaki atau dengan perut melata. Semua makhluk hidup. Ya, mau manusia, mau burung yang terbang, cacing dalam tanah, ikan dalam air, dimanapun. Allah rizquha. Rezekinya Allah yang ngatur. Dan kita bisa menjadi mata rantai kehidupan makhluk yang hidup di sini. Ya, kadang-kadang kita jatuh, berdarah. Mana kita tahu memang doa dokter tadi pagi, pengen punya pasien, betul? Karena kalau kita nggak jatuh, pasien dari mana dokter? Dokter dari mana pasiennya? Atau mungkin kalau Anda tidak jatuh, itu yang jual obat merah, siapa yang beli kalau bukan kita? Kadang-kadang seperti itu, akhi. Ya, saya pernah ada ngajar di tengah laut, Riau, di Konokopilips ya. Tempatnya tengah laut banget, 1 jam seperempat naik chopper baru sampai ke sana itu. Jadi saya ngelihat di tengah samudra itu, ya, itu ada ikan yang terbang, burung menyambar.
Allahu Akbar. Lihat cara Allah kasih makan burung yang terbang itu. Siapa yang bisa nyuruh itu ikan lompat dari laut, burung menyambar. Kalau bukan yang menciptakannya. Ini banyak sekali yang kita nggak sanggup untuk berpikir tentang itu gitu. Makanya Allah giring kita untuk memperkecil permasalahan. Bagaimana caranya? Berilmulah sebelum beramal supaya kau jadi orang yang bertakwa. Karena kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi. Kalau Allah sudah turunkan solusi, ini kita bukan bicara money, bukan cuma bicara uang. Wallahi, Ramadan orang tidak ada yang kelaparan. Antum gak perlu masak di rumah, asal sholat maghrib di masjid, antum buka puasa pakai makanan, insya Allah. Gak ada orang susah di bulan Ramadan itu gak ada. Cuma mindset tentang kesulitan itu, kenapa? Karena dibikin panik oleh pasar. Ya, ini orang berbondong-bondong ke supermarket berebut beli mie dan beras. Karena berebut terangkat itu produk gitu loh. Padahal kalau boleh jujur, sebanyak apa kardus yang kau beli itu, apakah masuk ke perutmu semua? Kan tidak. Ini yang akhirnya terbentuklah pasar dadakan. Oh kalau sudah gitu pedagang tahu pelan-pelan lah keluarinnya lah sampai naik harga gitu loh. Kalau perlu kita tumpuk di dalam rumah kita supaya nanti kalau sudah tinggi baru kita keluarin gitu lah. Wallahi sebenarnya itu zuharul fasadu fil bari wal bar bima kasabat aidikum. Kerusakan terjadi karena tangan kalian sendiri. Padahal harusnya nggak seperti itu. Kamu nggak makan siang, kamu nggak makan pagi, pun makan sore pun takjil iftar. Mau wisol nggak ada masalah. Mau puasa yang tambah. Buat yang belum mampu di makruh, buat yang mampu gak ada masalah. Artinya kita ini sebenarnya gak banyak pengeluaran gitu loh. Atau mungkin tadi antum merasakan, jadi bingung juga Ustaz. Kenapa ya? Saya ini kerja susah, tapi pengeluaran banyak Ustaz. Ya antum yang tahu gimana caranya supaya income antum ini gak dirusak dengan pengeluaran. Karena hari gini ya kadang-kadang kita paksakan untuk sesuatu yang kita belum layak. Contoh yang paling gampang, kita punya income 10 juta sebulan. Ya 10 juta, potong ongkos 3 juta lah. Setiap hari kita keluar untuk sebulan 3 juta. Belum kasih orang tua, belum kasih ke anak. Ini belum seberapa nilai kita sudah nongkrong di kafe. Hari gini kafe pun bukan lembaran uang yang kita keluarkan, barcode yang kita foto betul. Hari gini rupiah sudah hilang. Yang ada 20k, 30k, 40k betul. Orang dibikin kecoh, uang tuh kayak gak ada manfaat. Antum transaksi gak tahu uang antum mana. Antum mau ambil juga ke bank bilang minta 2 hari. Karena kita kosong barangnya. Selama ini kita ini mau gimana sebenarnya gitu loh. Padahal demi Allah ini negeri-negeri yang subur. Ya, kalau kita jadi orang yang tidak merusak ibadah dengan rutinitas kita, Allah sudah mengatakan, yaj'al lahum makhrajan. Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ku berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Ini mesti kita imani. Cuma introspeksi diri. Jujur sama diri kita, enggak usah dijawab. Sudah hafal belum nama Allah yang 99? Khalas. Antum selama ini berdoa ke Tuhan yang antum gak kenal. Antum cuma merasa dijawab. Antum cuma suuzon kenapa Allah gak jawab. Itulah agama kita sekarang. Kita gak merasakan nikmat dalam beragama. Kalau Nabi mencontohkan doa yang Nabi gak pernah berhenti membacanya. Dan hari gini kalau dibaca sama orang sekarang takut bilang amin. Doa Nabi ini, atau mau ngaminin silakan. Allahumma ahini miskinan, wa amitni miskinan, waksurni ma'jumrotal masakin. Anda terjemahkan ya. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Waksurni ma'jumrotal masakin. Bangkitkan aku dengan orang-orang miskin. Amin. Enggak berani, tapi Nabi baca. Nabi baca. Ya Rabb subhanallah, rasa khawatir Abdurrahman bin Auf setiap dapat keuntungan. Dia keluarkan semuanya dia bagi orang-orang miskin. Dia bangun tempat ibadah. Takut banyak pertanyaan. Ada hadis yang mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Dia dengar ada hadis yang mengatakan tidak bergeser kaki manusia di akhirat nanti di padang mahsyar sampai ditanya harta, dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Maka mereka kalau dapat sedekah bagi, dibalikin lagi sama Allah. Karena Allah sudah mengatakan, mana qasat shadaqatum min malin, tidak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Bro,
Nyaris setiap 2 bulan Ana tuh di Mekah Madinah. Ana lihat pola dagang orang mereka. Kalau pagi mereka sudah buka toko, ya, itu ngelihat orang keluar dari masjid, berbondong-bondong pagi, suruk gitu ya. Itu yang dagang itu ngeluarin kotak air mineral. Kalau bahasa kita cuma air, buat mereka air itu mahal. Negeri itu nggak ada air. Ya ini juga Balikpapan ngandelin hujan, betul. Ini mereka itu kalau ngelihat orang banyak, otak mereka itu sedekah. Keluarkan bagi-bagi, halal, halal, wajanan, halal, halal. Ya korma, ya apa namanya air ya. Padahal korma kita tahu itu pun buah musiman yang cuma setahun sekali. Mahal sebenarnya, mereka bersedekah. Saya tanya sama mereka, apa sih yang membuat kalian seperti ini? Kan kalian belum untung, belum dagang. Oh kalau rezeki urusan Tuhan. Pahala ini yang belum tentu katanya. Tuh di kita jiwa itu gak ada. Jiwanya menerima bukan memberi. Kalau jiwa antum memberi, Malaysia akhi. Enggak ada rasa khawatir karena Allah udah mengatakan unfik alik. Ini infakkan. Orang ini suka mengingat infakkan kata Allah. Dan gak kurang harta karena sedekah. Alhamdulillah Ustaz, di kita juga sudah gitu lihat kumpul-kumpul kayak gini Ustaz. Kita juga suka ngasih Ustaz sambil ngomong kuak 5.000 dagang bukan memberi gitu lah. Ya. Nah bagaimana orang tua kita di kampung Ustaz? Itulah mereka. Ya, itulah Indonesia. Ya Rob subhanallah, ini negeri manusia baik-baik banget. Baik-baik banget. Ya, itu mereka mungkin gak ngerti hadis yang mengatakan al-muslim akhul muslim, al-mumin akhul mu'min. Mereka gak tahu. Coba dalam praktiknya seperti itu. Dalam agama lain gak ada. Agama lain kecurigaan dikedepankan, orang kita enggak. Saya suka bonceng anak saya kalau lagi pagi-pagi sebelum saya berangkat ngajar tuh, saya bonceng anak saya. Saya bawa ke beberapa perkampungan di daerah Bogor, lihat nih. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buya kenal? Enggak, gitu loh. Saya lewat lagi sama orang, apa kabar? Baik, assalamualaikum, ya Allah, gimana antum? Sehat, alhamdulillah. Buya kenal? Enggak. Orang itu tuh ramahnya orang gitu loh. Apalagi yang di kampung ramahnya manusia. Orang di kampung sana, di kampung kita, mau kasih minum ke orang gak tanya dulu, kaya atau miskin. Kasih dulu. Dia gak banyak syarat. Kenapa? Mereka punya jiwa yang mereka memang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat bukan mengambil manfaat. Cuma keluar dari kampung dia berubah. Terbrainwash oleh lingkungan yang mungkin akan mengukur dengan nilai ekonomi. Atau ajakan minta tolong dengan bahasa wanipiro. Berani bayar berapa kamu? Gitu ya. Dan lainnya. Ya nanti akan mendatangkan kemudaratan kalau sudah seperti itu. Intinya berilmulah sebelum beramal dan kita sadar bahwa kita makhluk yang mendatangkan manfaat. Barakallahu fiik. Naam, taib. Iya, alhamdulillah. Ya qadarullah nih kita harus terpisahkan waktu lagi nih Ustaz. Alhamdulillah nih sudah di 21.30 lewat nih. Oh iya udah lewat, Masya Allah, barakallah. Iya, insya Allah nanti Ustadz masih ada besok lagi untuk menyapa kita semua selama 2 sesi besok itu malah dari sore dan malam hari. Jadi mungkin ada yang mau bertanya lagi, belum ada kesempatan, insya Allah besok nanti mungkin bisa kita tanya-tanya lagi insya Allah bersama dengan Ustadz. Karena Ustadz masih ada 1 hari lagi di Muslim Vibes 3.0 insya Allah. Dan besok spesial Ustadz ada di sore dan Isya insya Allah. Nah mungkin itu aja Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga untuk teman-teman yang saat ini hadir. Insya Allah nanti kita ketemu lagi besok di kesempatan talk show selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada sponsor yang sudah mendukung kegiatan ini. Ada Kanas Kitchen, kemudian Borneo Flasher, Risalah Haramain Tour and Travel, Miss Blue Parfum, dan Miss Blue Car Wash. Terima kasih atas support yang sudah diberikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab. Mungkin insya Allah nanti next kita akan bertanya lagi dengan Ustadz dan akan dijawab insya Allah. Mungkin itu saja untuk kesempatan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.